warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pasar monopoli. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya di sini sebagai moderator, dan ada Amelia Sofi sebagai pemateri, Elsa Devita sebagai pemateri, Luci Oktaviani sebagai pemateri, Neno Warismaljana sebagai pemateri, Rahma Dia Fitri sebagai pemateri, Regi Mayurita sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Windy Fioruli. Baiklah, langsung saja penjelasannya. Yang akan dijelaskan terlebih dahulu tentang pasar monopoli, penjual dan pembeli oleh Luci Oktaviani. Kepada Luci dipersilakan. Baiklah, materi 1 yang akan dijelaskan oleh Neno Warismaljana. Baiklah, saya Neno Warismaljana akan menyampaikan materi 1, yaitu tentang pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pasar pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut monopolis. Masih lanjut, Neno. Selanjutnya, penjual dan pembeli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Hanya karena ada satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Selanjutnya, materi tentang kemudahan entry-exit pasar yang akan dijelaskan oleh Amelia Sofi. Kepada Amel dipersilakan. Selanjutnya yaitu kemudahan entry-exit pasar, yaitu tidak terdapat suatu hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai sebuah bisnis baru jika dianggapnya menguntungkan, dan menutup usahanya jika ternyata merugikan. Tidak seperti pasar lain yang mungkin ada keterikatan dalam membuka dan menutup pasar, misalnya dengan adanya surat perjanjian. Dengan kata lain, perusahaan dapat keluar apabila mengalami kerugian pada saat produk yang dijual tidak dapat bersaing di dalam pasar atau tidak dapat memenuhi kriteria pasar. Perusahaan dapat bertahan di pasar karena merasa mampu menjadi perusahaan penyedia produk dengan kualitas tinggi dengan harga yang sesuai di pasar. Baiklah, materi tentang sifat produk yang dihasilkan yang akan dijelaskan oleh Luci Oktaviani. Sifat produk yang dihasilkan. 1. Di dalam pasar hanya terdapat satu penjual. 2. Jenis barang yang diproduksi tidak ada barang penggantinya yang mirip. 3. Adanya hambatan atau rintangan bagi perusahaan baru yang akan masuk ke dalam pasar monopoli. 4. Penjual ini tidak mempengaruhi harga serta output dari produk lain yang dijual dalam perekonomian. 5. Tidak butuh strategi dalam promosi yang sukses. Baiklah, di sini terdapat kurva D dan AR dan MR yang akan dijelaskan oleh Rahma Dia Fitri.
Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu kurva D, AR, dan MR. Yang terdapat yaitu daerah laba maksimum dan daerah rugi minimum. Baiklah, materi tentang keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang yang akan dijelaskan oleh Regi. Mohon maaf, materi tentang keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang yang akan dijelaskan oleh Elsa Devita. Baiklah, saya Elsa Devita akan menjelaskan materi tentang keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, keseimbangan pada pasar monopolistik adalah kurva permintaannya lebih elastis. Sedangkan dalam jangka panjang, semua perusahaan monopolistik mengalami titik impas dalam berproduksi. Baiklah, materi selanjutnya tentang contoh produk dan kelebihan struktur pasar monopoli yang akan dijelaskan oleh Windy Fioruli. Kepada Windy dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan contoh produk pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar negara, perusahaan minyak bumi, serta gas alam, dan perusahaan listrik, dan lainnya. Dari jenis perusahaan dapat diketahui produk apa yang ada pada pasar monopoli, diantaranya adalah listrik, gas, bahan bakar, air, minum, dan sebagainya. Kembali ke moderator. Baiklah, materi tentang kelebihan struktur pasar monopoli dan kekurangan struktur pasar monopoli yang akan dijelaskan oleh Regi Mayurita. Baiklah, saya akan membacakan kelebihan struktur pasar monopoli. Yang pertama, perusahaan monopolis tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan promosi agar pembeli tertarik. Yang kedua, pada pasar monopoli secara alamiah, tambahan penjual akan meningkatkan efisiensi dalam produksinya. Yang selanjutnya, sumber daya alam dapat terjaga karena dikelola untuk kepentingan bersama oleh pemerintah. Yang keempat, hak kekayaan intelektual seseorang dapat terlindung sehingga dapat memajukan perkembangan. Selanjutnya yaitu kekurangan struktur pasar monopoli. Produksi tidak optimal dan efisien karena penjual dapat bebas menetapkan harga barang dengan mengurangi produksi. Yang kedua yaitu konsumen terikat akan pasar tersebut dan tidak bisa berpindah ke penjual lain meskipun harganya mahal. Yang ketiga, produsen memegang keuntungan yang mutlak karena konsumen tidak memiliki pilihan untuk membeli barang tersebut guna.
Itulah yang dapat kami presentasikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.